Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Munagim dari Prodi Pendidikan Matematika ITSNU Pasuruan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menerangkan sedikit tentang kerangka karangan. Baik, kerangka karangan. Menurut Lamuddin Firnoza, kerangka karangan adalah rencana teratur tentang pembagian dan penyusunan gagasan. Selanjutnya, menurut Kunjana Rahardi juga mengemukakan bahwa kerangka karangan dapat dianggap sebagai rencana penulisan yang mengandung ketentuan bagaimana kita akan menyusun sebuah karangan. Selanjutnya, manfaat kerangka karangan. Manfaat kerangka karangan yang pertama, mempermudah antar paragraf, mempermudah menentukan topik per paragraf agar cerita tidak kabur dari inti cerita, membantu penyusun kerangka menjadi lebih baik, menghindari tumpang tindih tema karangan, mempermudah penulisan karangan. Selanjutnya, fungsi kerangka karangan. Yang pertama, memperlihatkan pokok pembahasan subbahasan. Yang kedua, mencegah pembahasan keluar dari sasaran yang sudah dirumuskan dalam topik, judul kalimat, dan tujuan karangan. Yang ketiga, memudahkan penyusunan karangan sehingga menjadi lebih baik dan teratur. Yang keempat, memudahkan penempatan antara pembagian karangan yang penting dengan karangan yang kurang penting. Yang kelima, menghindari timbulnya pengulangan pembahasan. Yang keenam, membantu pengumpulan sumber-sumber yang diperlukan. Selanjutnya, syarat kerangka karangan. Yang pertama, menggunakan bentuk kerangka standar. Yang kedua, menggunakan inden atau liurus secara konsisten dan tidak mengombinasikan bentuk-bentuk tersebut secara bersamaan dalam sebuah kerangka karangan. Yang ketiga, menggunakan penomoran secara konsisten, angka desimal, angka Romawi, kombinasi angka Romawi, huruf, dan angka Arab. Yang keempat, setiap judul bab diberikan nomor secara konsisten. Yang kelima, setiap subbab diberi nomor secara konsisten. Yang ketujuh, setiap unsur bab diberi nomor secara konsisten. Yang kedelapan, setiap detail unsur diberi nomor secara konsisten. Yang kesembilan, penomoran tidak melebihi 4 angka. Dan yang terakhir, kerangka karangan tidak sama dengan daftar isi. Selanjutnya, macam-macam kerangka karangan. Yang pertama, berdasarkan perincian. Kerangka karangan kerangka karangan sederhana merupakan suatu alat bentuk sebuah penuntun bagi Selanjutnya, macam-macam kerangka karangan. Yang pertama, berdasarkan perincian. Berdasarkan perincian ada dua macam, kerangka karangan sederhana, kerangka karangan formal. Yang kedua, berdasarkan perumusan teks. Yang pertama, kerangka karangan. Yang kedua, kerangka topik. Langkah menyusun karangan. Yang pertama, merumuskan tema dan menentukan judul suatu karangan. Yang kedua, mengumpulkan bahan. Yang ketiga, menyelesaikan bahan. Dan yang terakhir, mengembangkan kerangka karangan. Baik, kesimpulan untuk pembahasan kali ini, kerangka karangan adalah rencana penulisan yang memuat garis-garis besar dari suatu karangan yang akan ditulis dan merupakan rangkaian ide-ide yang disusun secara sistematis, logis, jelas, struktur, dan teratur. Macam-macam kerangka karangan dapat berdasarkan atas sifat rinciannya dan berdasarkan perumusan teksnya. Syarat kerangka karangan yang baik adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengungkapkan maksudnya harus jelas. Yang kedua, tiap unit dalam kerangka karangan hanya mengandung satu gagasan. Yang ketiga, pokok-pokok dalam karangan harus disusun secara logis. Yang keempat, harus menggunakan pasangan simbol yang konsisten. Sekian
penjelasan dari saya tentang kerangka karangan. Apabila ada kekurangan kata atau salah kata, salah pengucapan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wes kah? Bangke.